Hai gengs, back with me Dinda di Tarot Reading. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Aduh, ini aku nggak buka, aku nggak tebarin kayak biasanya karena ini tuh bolak-balik kartunya. Aku takut gambarnya pas dibuka nanti aneh-aneh, terus aku cut repot. Ya udah gitu aja. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak admin aku, ada di description box video aku. Oke, kita mulai aja. Kita cek energi kamu ke dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Kak, tahu dari mana dia akan menjadi pasanganku? Ya, siapa tahu lagi deket gitu ya kan. Tapi bisa juga sih, mungkin belum kenal. Ya, kita lihat saja ya guys ya. Kita pikir yang positif aja sih, kata aku mah. Guys, gimana kalian udah beli baju lebaran belum? THR apakah udah turun? Ya, gara-gara orang di TikTok pada ngomongin THR, aku jadi ikut-ikutan inget THR. Aku udah berapa tahun gak dapet THR guys. Sedih. Energi kamu ke dia, aduh bete dia, ada gambar yang aneh nih. Energi kamu ke dia yang akan menjadi pasangan pacar kamu selanjutnya. Pasangan selanjutnya itu bisa pacar ya. Oke. Energi kamunya tuh terjadi sesuatu, belum apa-apa udah terjadi sesuatu guys. Terjadi sesuatu antara kamu dan dia. Kamu kayak pengen mendekati dia, approach dia, kamu mencari tahu tentang dia, cari-cari pencerahan. Tapi kadang dianya cuek ya, kayak keras kepala, tegas gitu orangnya. Kadang kamu ngerasa dia marah sama kamu. Kadang kamu ngerasa dia nggak jujur atau ya nggak terbuka ke kamu. Kamu ngerasa dia tuh, atau kamu tertarik dia karena dia udah cukup mapan ya. Udah dekat sih, dia juga ngerespon kamu dengan baik, aku lihat ya. Dan entah ada beban yang kamu rasakan. Kok belum jadi pasangan udah bebannya, gimana sih? Galau kamu tuh. Galau karena kamu udah telanjur ada perasaan, atau kamu galau karena kamu juga sebenarnya ada beberapa pilihan. Ayo, yang mana? Oke. Di sini energi dia kayak lagi mau move on. Mungkin kalian deket pas dia mau move on. Energinya lagi kusut. Kamu jadi harus ngebenerin orang kusut. Kok gitu ya? Iya. Ini dia lagi ngerasa stuck sama hidupnya, kayak membosankan hidup dia. Entah dia yang cari perhatian kamu atau kamu yang cari perhatiannya dia nih. Ada momen kayak gitu. Dia diem sih, kayak nggak peduli, cuek gitu ya energinya. Dan dia fokus ke karir. Dia ngerasa ada hambatan nih di hubungan kamu sama dia. Dia nggak terlalu banyak effortnya, cuma ya adalah positifnya orang ini. Ya mungkin kamu hadir di saat dia lagi kusut banget sama hidupnya. Aduh sedih deh, belum pacaran udah kusut-kusut. Gimana kalau udah pacaran? Depresi yang ada.
dia yang akan jadi pasangan kamu selanjutnya. Ini bisa aja pasangan kamu selanjutnya itu kayak orang yang udah kamu kenal tapi belum pernah pacaran sama kamu, atau ini masa lalu yang balik lagi, bisa aja. Tapi aku belum lihat dia masa lalu atau bukan ya. Kita cek bersama aja. Oke. Dia akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Ada sih sedikit indikasi dia memang seseorang yang kayak udah menjauh dari kamu. Mungkin dia balik lagi, bisa juga terus kalian balikan, kan pasangan selanjutnya. Jadi mungkin sekarang kalian single terus nanti deket lagi, bisa aja ya. Dia ngerasa serba salah sama hubungan kalian. Ini ada intens, cuma dia takut, serba salah juga, takut kenapa ya, dan bingung. Dia mempertanyakan lagi hubungannya sama kamu tuh apa sih, gimana sih gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di pikirannya ya, dan dia suka cari perhatian ke kamu. Penampilan appearance-nya sih oke lah ya, menarik. Kalian sama-sama mau sih sebenarnya. Apa ya, kamu ngerasa dia apa kamu yang ngerasa? Di sini ada perbedaan kasta. Perbedaan kasta nggak tuh? Contoh gini, misalnya salah satunya mapan banget, salah satunya biasa aja gitu lah ya, kita contohinnya. Tenang, jangan berkecil hati ya. Tuh kan, dia kayak galau, bimbang banget, tapi sebenarnya dia menunggu. Ini banyak kartu tentang kebingungan ya. Dia galau sebenarnya, tapi ya dia tunjukin biasa aja, santai aja, disenyumin aja apa yang terjadi. Kalau dia maskulin, dia ngerasa tantangannya berat sih buat dia. Kalau dia feminin, dia ngerasa ya apa ya, ngerasa udah cukup effort. Aku taruh di bawah karena gambarnya sangat-sangat tidak ramah. Tidak ramah. Kita cek lagi ya. Dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Dia, nah kan, kenapa di sini kalian ada silent treatment? Ya kan, berarti benar ada indikasi orang masa lalu yang memang kayak ngediemin kamu, terus kalian diem-dieman. Kata aku tuh apa ya, enaknya diem-dieman, enakan mah ngobrol-ngobrolan, ya nggak sih? Kalian pernah ada silent treatment padahal kalian tuh masih ada masalah yang belum diselesaikan, tapi kalian udah telanjur diam sama diam. Pernah ada komunikasi yang intens, terus tapi tiba-tiba dia sikapnya dingin ya. Dia kangen nih sama kamu kayaknya. Orangnya tertutup, misterius. Ya mungkin bisa dibilang ya, mungkin dia nggak sesuai harapan kamu atau bukan tipe kamu banget, bisa jadi. Dia orangnya hidupnya bebas lah, masih pengen bebas. Orangnya cukup powerful sebenarnya. Kalian tuh dekat, bisa dibilang kayak pasangan yang serasi lah gitu. Tuh kan, dia tuh sempat ngejauh deh kayaknya dari kamu. Atau bisa juga kalian kenal terus jadi ngejauh, atau bisa juga kalian udah jadian terus menjauh ntar datang lagi ya, bisa kemungkinan itu. Kalian sesuaikan aja ya sama cerita aku ini. Dia berusaha mencari kecocokan di antara kalian. Apa ya, ada yang dia tunggu-tunggu di sini. Apa pengen ketemu sama kamu atau cari waktu yang tepat, jadi dia menunggu waktu.
memang energinya belum terlalu serius sih, kayak masih sebatas fun, atau bisa juga memang banyak yang mendekati dia, tapi dia masih ragu sama kamu nih. Atau sebenarnya dia ada pilihan lain guys, tapi kamu mungkin nggak tahu. Aduh, sakit banget aku yang ngomong, aku yang sakit. Aku ikut merasakan, kan aku empatinya tinggi soalnya, ya kan. Apakah ada perbedaan keyakinan kamu sama dia? Oke, sekarang kita cek perasaan, ya nggak sih? Iyalah, cek aja perasaan dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Perasaan dari tadi di sini aja, cek gitu. Perasaannya, iya, gara-gara ego kalian, jadi kalian sama-sama menjauh. Nah ya kan, karena dia ragu, dia pernah menjauh dari kamu, kayak pergi gitu aja, atau mungkin belum siap untuk ada keterikatan. Pernah juga kamu sama dia kayak debat, ada konflik atau emosi-emosi. Perasaannya marah, kalau kamu pernah cuekin dia marah, atau perasaannya dia ngerasa kamu marah karena dia cuek, bisa juga kayak gitu. Perasaannya dia suka kepoin kamu sih, dia memantau kamu dari jauh aja sih. Perasaannya ya dia pengen yang tenang-tenang aja, santai, nggak ada pressure, nggak ada tekanan ya, pengen yang santai-santai aja gitu loh guys. Dia ini juga sikapnya mirroring, kalau kamu cuek mungkin dia juga cuek ya. Sebenarnya happy sih, cuma ada hal lain yang dia fokuskan ya, jadi kadang dia cuek ke kamu. Ada sih hal-hal yang bikin dia emosi, tapi dia nggak fokus ke hal itu, lebih ke fokus ke dirinya sendiri aja. Hubungannya sama kamu ya nggak terlalu banyak perubahan, cuma menurut dia happy lah. Dia happy dekat sama kamu, senang, energinya sefrekuensi juga. Ya dia ngerasa happy-nya tuh kayak punya temen sharing, cerita, everything good and bad. Tapi dia fokus juga guys ke hal-hal yang membahayakan di hubungan ini. Agak hati-hati ketika kalian mulai makin dekat, hubungannya meningkat. Makanya takut ada gesekan-gesekan juga. Perasaannya kayak banyak dari mereka yang menjauh, ghosting, atau menghindar dari kamu. Nah kan, perasaannya entah udah selesai atau masih dekat, tapi kayak pengen mengakhiri. Bete nih, galau dia guys. Orang yang galau, aku yang bete. Iya bete, soalnya ya gitu dia pokoknya. Kita cek lagi ya, ini aku belum buka tadi. Dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya, ini dia yang ngerasa hubungannya worth it untuk ditunggu ya. Dan bener yang tadi aku bilang, dia fokusnya ke karir sama finansial aja ya kan. Ini ada indikasi kamu pacaran sama seseorang yang mungkin lebih muda atau ada perbedaan usia. Ya kayak dia lebih muda dari kamu, atau memang ya dia masih kekanak-kanakan ya, underage mungkin. Kamu pacarannya sama anak di bawah umur ya, sama berondong. Namun meskipun dewasaan seseorang itu tidak bisa kita lihat dari usia ya guys, banyak yang sudah tua juga tapi masih kekanak-kanakan ya. Dan dia berusaha untuk nggak mengontrol hubungan, atau ya udah kalau kamu pergi aja, atau kalau dia mau pergi aja gitu. Dia nggak berusaha untuk mengkontrol dan memaksakan hubungannya, kayak berjalan natural aja ya. Energinya playfulness, entah yang tadi aku bilang masih fun aja atau ya happy aja gitu.
menganggap hubungan ini tuh kayak main-main, bukan main-main yang fun. Oh my god, di sini juga ada fun ya, aku baru lihat. Atau bisa juga ya kayak hubungan ini dianggap seperti tempat bermain di mana dia bisa happy, menganggap kamu teman tapi juga pasangan gitu ya. Jangan sedih ya. Ngerasa ada chemistry tuh, strong connection and chemistry. Ya, oh my god, di sini ada kartu tentang reconciliation di mana aku tidak bisa membuka karena gambarnya sangat seksi. Reconciliation nih guys, jadi memang yang ini ya, kalian bertemu lagi atau kembali lagi. Someone from your past is returning into your life, tuh kan. Makanya aku bilang tadi ada indikasi mungkin orang masa lalu, ya kan, balik lagi, kembali lagi. Dia yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya. Kembali, tidak kembali itu nggak apa-apa ya guys ya, yang penting serius. Yang penting jangan balik nggak tahu tujuannya apa. That's wasting time. Kecuali kalian punya banyak waktu ya. Kalau aku sih waktuku buat kerja deh. Capek guys ngurusin anak orang. Nggak tahu banyak apa ya kan. Oke, trust. Seseorang entah ada trust issue atau hubungan kalian didasari atas rasa saling percaya satu sama lain ya, jadi berdasarkan trust. Tapi bisa juga ada yang ngerasa kayak nggak terlalu percaya, jadi mungkin agak terlalu posesif ya. Bisa salah satunya itu tahu, salah satu dari ketiga itu ya. Dan di sini aku lihat mungkin dia orangnya tipe yang sensitif, suka apa ya, kalau kamu ngomong sesuatu nanti dia ambil hati, dia tersinggung atau dia baper ya. Atau mungkin zodiak yang sensitif yang emosionalnya gampang meledak gitu ya. Dan bisa juga dia seseorang yang suka anak kecil atau masih ada sifat kekanak-kanakannya. Tapi dia tuh seneng deket sama anak kecil juga, kayak suka bantu ngajarin anak kecil. Nah di sini ada ya, bisa lihat sendiri gambarnya. Jadi dia suka aja gitu loh deket sama anak-anak kecil. Dan dia karakternya ini tipe yang ini ya, mendominasi mungkin. Bisa dibilang orangnya cukup strong, kuat, bukan tipe-tipe yang lemah, gampang mengeluh ya. Dan dia mungkin suka menulis, dia suka ngajarin orang, bisa jadi guru, dosen, atau hal-hal yang berhubungan dengan ngajarin, konseling. Baru aku ngomong konseling di sini, konseling ya. Ya ini kayak mirip yang ngajarin, konseling, apa sih, buka konsultasi, bisa kan ya. Pokoknya dia suka lah itu, membantu orang ya, buat healing, buat kasih advice. Mungkin orangnya juga bijak, rasa empatinya juga tinggi. Dan apa ya, dia senang gitu, good listener, senang dengerin cerita orang, bantu orang dari cerita-ceritanya. Mungkin nanti kalian dalam hubungan saling support dan kamu ngerasa benar-benar disupport sama dia, atau kamu juga support dia. Jadi kerasa gitu loh kalau ya kayak punya pasangan. Kan ada kadang orang punya pasangan tapi ngerasa kayak nggak disupport, terus kayak ngerasa sendirian, lonely ya. Hubungan kamu sama dia lagi deh. Hubungan kamu sama dia nanti seperti apa? Ayo, siapa di sini yang orangnya agak keras kepala? Nah, ini ada yang keras kepala orangnya. Sebenarnya ini orangnya cukup powerful ya, entah kamu atau dia ya. Ada sisi powerful yang kayak maunya tuh diturutin, dominan. Tapi dia berusaha menahan diri. Jadi dia berusaha untuk nggak dominan di sini ya. Dan ada yang selalu berusaha untuk menunjukkan perasaannya, kalau misalnya dia suka, sayang, nyaman. Ada yang green flag sih orangnya ya. Oke, positif energinya. Ketika terjadi sesuatu ya, atau konflik-konflik kecil, ini ada yang berusaha
kayak menahan diri untuk nggak marah, walaupun nanti komunikasinya agak kurang baik ya ketika ada hal-hal yang terjadi itu, konflik-konflik kecil. Kadang ada juga yang rasa dicuekin ketika salah satunya lagi sibuk banget. Ya. Di sini ada yang berharap nih. Aku nggak tahu nih ke depannya hubungannya baik atau enggak sih, tapi ada indikasi hubungannya agak-agak gersang ke depannya, ya. Hubungannya agak kurang oke ke depannya. Nah, salah satunya kayak masih menunggu dan berharap gitu. Ya. Ada yang menjadikan pasangannya ini sebagai seseorang yang penting buat hidup dia, seseorang yang dia sayang. Jadi selalu kepikiran terus nih. Wah, udah bucin berarti ya. Ya kan? Ada yang ngerasa menyakiti satu lainnya. Yang merasa terluka disakiti sih lebih banyak kayak diam aja sih. Enggak yang balas dendam atau menanggapi banget. Ini ada yang agak pasif ya, misalnya terjadi sesuatu kesalahpahaman ya atau perbedaan pandangan gitu ya. Salah satunya jadi pasif, salah satunya tapi ngerasa sakit hati gitu loh, sedih. Ini belum jadian udah sedih-sedih ya bacaannya. Gimana sih? Ya semoga baik-baik aja lah ya. Ada yang suka overthinking nih, cari-cari validasi, kepo, cari tahu sesuatu ya. Ada yang bimbang nih, kayak masih tetap mau mempertahankan hubungan ini atau enggak. Sebenarnya dapat support dari orang-orang sekeliling, tapi karena komunikasinya nggak baik gitu, jadi dia kayak mau udahan, mau move on atau mau apa, tapi kayak berat gitu loh, masih suka keingetan terus. Yang masih ada perasaan sih lebih hati-hati ya dalam bersikap, dalam berbicara, aku lihat. Coba kita cek pandangan kamu tentang hubungan kamu selanjutnya sama dia ini seperti apa. Ya, kita lihat pandangan kamunya. Apakah sedih? Tapi ini sih apa ya? Mix sih, ada positifnya tuh ya kan, ada sedihnya juga. Coba kita cek ya. Pandangan kamu ngerasa benar yang tadi aku bilang, kamu ngerasa seseorang tuh suka kayak seenak-enaknya bukan berarti menyakiti, tapi lebih kayak ini orang kayaknya dominan banget sih gitu. Berarti yang dominan tadi tuh mungkin pasangan kamu, tapi kebanyakan ya yang maskulin yang dominan. Ya kamu sih kayaknya care, perhatian gitu ya. Kamu memandang positif di sini kayaknya kartu The Sun deh. Ya, kamu yang lebih memanjakan dia, aku lihat. Kamu yang lebih kasih perhatian dia. Nah, di saat seseorang yang ngerasa terluka, ada yang silent di sini, memilih untuk silent. Tuh, kadang tuh kalian suka apa ya? Suka diam-diaman juga sih. Mungkin karena capek jelasin terus diam-diaman. Nah, di sini ada kartu happiness, tapi aku tutup ya kartu happiness-nya karena gambarnya tuh agak kurang ramah ya. Di sini kartu happiness nih. Happy kalau dekat happy, tapi di sini juga ada kartu di mana kalian menjauh. Hal-hal yang terjadi tiba-tiba aja nih guys. Kadang kalian kayak clash satu sama lain. Nah, itu yang bikin kadang kayak menjauh, diam-diaman dulu gitu loh. Ya mungkin ego atau gengsi yang bikin kalian diam-diaman, kayak nggak ada yang mau mulai untuk ajak ngobrol duluan, komunikasi duluan. Ada nih nanti kalian yang bimbang ya, kayak jadi jatuhnya ini juga ada yang banding-bandingin hubungan kamu dengan orang lain. Ya, banding-bandingin tuh kayak apa ya, kok orang happy banget, kok hubungan gue kok sedih gitu ya. Kadang ada masalah-masalah di antara kamu sama dia yang masalahnya nggak diberesin, nggak selesai. Ntar ngobrol lagi, tapi masalah yang kemarin tuh belum beres, belum ada solusinya. Jadi suka ada masalah-masalah yang gantung nggak diberesin, tapi kalian tetap ngobrol gitu loh. Nah, ini juga ada kartu yang happy aja.
Happy-nya sebenarnya karena ini ya, karena perasaan, kalian masih ada perasaan, jadi berusaha untuk happy. Jadi kayak lupainlah hal-hal yang bikin sedih, menyakiti, yang kemarin dimaafin kayak gitu. Makanya selalu happy kelihatannya. Ada seseorang yang berusaha selalu memaafkan, dan ya udah baik-baik aja. Di sini mungkin yang feminin ngerasa udah terikat ya, dan apa ya, udah ngerasa terikat, ngerasa selama ini udah cukup terbuka ke pasangannya, tapi juga pasrah. Yang feminin kadang ngerasa kayak udah capek juga nih jalaninnya gitu. Terus kita cek apa lagi ya guys ya, apa yang kamu rasakan nanti terhadap hubungan kamu selanjutnya ini gitu ya. Yang kamu rasakan terhadap hubungan kamu. Tuh kan, ada kartu happiness lagi guys, ngerasa kayak dunia milik berdua gitu, dan kamu saking happy dan kadang ngerasa tenang sama hubungannya, kamu ngerasa ini hubungannya bakal ngeles jadi pasangan yang seutuhnya gitu, the one-nya kamu ya. Yang kamu rasakan, kamu selalu effort di hubungan ini karena kamu ngerasa ini hubungan yang mungkin worth it atau pantas diperjuangkan. Tulus juga gitu loh, kelihatan kamu tulus buat effort berusaha. Kalau lagi dia nggak baik-baik aja, kamu nunggu dia sampai dia keadaannya fine-fine aja. Nah kan di sini mix, aku bilang tadi baik-baik aja, terus tiba-tiba kadang kamu juga ngerasa sakit hati ketika dia tuh ngomong yang aneh-aneh gitu loh, berpendapat yang bikin kamu sakit hati. Nah kamu sakit hati gitu ya. Sama sih, kamu juga masih mempertimbangkan, kadang juga kamu cuek. Ada momen juga kadang dimana kamu nggak mau ngatur-ngatur dia, ya terserahlah dia mau apa gitu. Nah kalau udah momen kayak gitu, kamu lebih ke cuek, kayak bodo amat. Kamu juga ya udahlah, kamu juga jadinya nggak mau diatur, jadi sama-sama bebas jatuhnya. Yang kamu rasakan, kamu banding-bandingin dia sama masa lalu kamu, atau kamu sebenarnya kayak udahlah udahan aja kali ya, tapi kamu masih kepikiran ya kan. Sebenarnya kamu ngerasa hubungannya berkembang, tapi ada hal mungkin yang negatif atau toxic yang kamu rasakan. Nah benar, ini ada lagi kartunya. Di saat lagi nggak enak energinya, kalian diam-diaman, sibuk masing-masing, menghibur diri masing-masing. Nah ini ada kartu tentang kegalauan. Kan ada kartu yang dimana kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan apa lagi? Di sini ada kartu death guys. Mungkin kamu ingin mengakhiri ya. Ya udahlah, mungkin gini, kamu ngerasa hubungannya toksik, nyebelin atau negatif. Jadi kayak ya udahan aja daripada sakit hati terus gitu ya. Karena kamu ngerasa ya kamu nggak bisa, kamu di sini kayak ngerasa nggak punya power. Mungkin dia seenak-enaknya begini begitu cuek sama kamu ya nggak bisa gimana, kayak tergantung dia mau atau enggak sama hubungan ini. Dan di sini juga aku ngerasa ada kartu dimana kayak kamu mau menyerah karena udah terlanjur berjarak atau dia menjauh, terus kamu jadi karena sakit hati juga kamu diamin dia juga, akhirnya diam-diaman, silent treatment, akhirnya secara nggak langsung jadi menjauh keduanya gitu. Kok ujung-ujungnya jadi sedih ya. Tapi coba kita cek, apakah kamu bahagia menjalin hubungan yang selanjutnya dengan seseorang? Oh my god, jawabannya katanya nggak bahagia guys. Di sini kelihatan kamu galau. Seperti yang aku bilang tadi kan, di sini tuh mix, ada bahagianya, happy-nya, tapi juga ada sedih-sedihnya ya. Jadi galau.
Jadi jawabannya tidak bahagia. Nanti keputusannya ya kamu sendiri yang menentukan ya kayak gimana. Oke, itu aja. Kita lanjut nanti di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang akan jadi pasangan kamu selanjutnya. Gak apa-apa guys, jangan sedih guys. Sebelum mendapat the one, bertemu dengan the one, sebelum kita tahu dia the one, ya pasti kita jatuh-jatuh dulu, sedih-sedih dulu. Ada Scorpio, Leo, Pisces, Cancer, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Gemini, inisial dia yang akan jadi pasangan kamu selanjutnya. Ada X, F, Z, L, M, Y, S, H, A, O, dan D. Oke guys, itu aja. Thank you. Don't forget, stay positive with your mind and soul. Bye.